semuanya, kenalin nama aku Nikita Yudina Finen. Kalian bisa manggil aku Yudina. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 Mendoyo. Aku dari PIK R Widya Pratama. Dan aku berusia 16 tahun. Saat ini aku kelas 12. Jadi, dalam kesempatan yang baik ini, aku akan ngajak kalian untuk nyari tahu apa sih seks bebas dan apa aja sih dampak yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, yuk langsung aja ke materinya. Jadi, seks bebas itu merupakan definisi dari segala tingkah laku ataupun perilaku yang didorong oleh hasrat seksual yang dimana tidak adanya hubungan pernikahan yang sah di mata hukum maupun agama. Adapun juga, seks bebas itu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat umum. Di era modern ini, kita ketahui dan banyak sekali melihat ataupun mendengar mengenai seks bebas. Di Indonesia, para remaja menjadikan tren seks bebas itu sebagai sebuah tren karena banyaknya pengaruh budaya luar yang dimana budaya luar itu kan menormalisasikan seks bebas itu. Dan juga para remaja Indonesia ingin membawa seks bebas itu ke Indonesia. Namun kita ketahui juga bahwa banyak sekali agama-agama, norma, dan hukum yang bertentangan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kita kan perlu mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk perilaku seks bebas itu. Bentuk-bentuk perilaku seks bebas itu yang pertama ialah menyentuh area sensitif, seperti payudara ataupun alat kelamin. Yang kedua, petting, yang dimana hal tersebut menempelkan alat kelamin wanita maupun pria. Yang ketiga ialah oral seks atau seks dengan bantuan organ mulut. Yang keempat, hubungan badan, yang dimana tidak adanya hubungan pernikahan yang sah di mata hukum dan agama. Selanjutnya, kalian pernah nggak sih berpikir kayak apa sih hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan seks bebas itu? Yang pastinya faktor yang pertama ialah faktor media sosial, yang dimana media sosial itu sangat berpengaruh di era digital ini. Kita sangat memerlukan media sosial kan, apalagi kita merupakan Gen Z ataupun Gen Alpha, yang bahkan bekerja pun menggunakan media sosial. Nah, media sosial itu tidak hanya warga kita, warga Indonesia saja yang menggunakan, tapi juga warga luar yang menggunakan. Nah, media sosial itu kan cakupannya luas dan banyak sekali remaja Indonesia yang melihat budaya-budaya luar yang dibagikan di media sosial dan mereka ingin menirunya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh. Apabila kita di lingkungan yang positif, maka kita akan ke hal-hal yang positif. Tapi apabila sebaliknya kita ke hal-hal negatif, maka kita akan terjerumus ke hal-hal negatif tersebut. Jadi, kita harus bijak dalam memilih lingkungan, memilah lingkungan, ataupun menyaring-menyaring hal-hal yang ada di lingkungan ini. Kasus seks bebas yang dapat dijadikan contoh yaitu kasus seks bebas pada tanggal 26 Oktober 2024, yang dimana ditemukan sepasang kekasih di toilet umum Pecangakan Negara, Jembrana, Bali. Nah, saat itu sepasang kekasih tersebut kepergok sedang melakukan tindakan asusila. Nah, mirisnya lagi, sepasang kekasih tersebut masih duduk di bangku sekolah. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari hal-hal yang berkaitan dengan seks bebas, yang pastinya yang pertama, terjangkit penyakit seperti HIV atau AIDS, sifilis, ataupun gonore. Yang kedua, ialah mental yang buruk. Mental yang buruk itu apabila kita dikucilkan di masyarakat karena kita diketahuan melakukan seks bebas itu. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Yang keempat ialah pernikahan dini. Kalian tahu nggak, pernikahan dini itu dianjurkan oleh BKKBN pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa pada usia tersebut? Karena pada usia tersebutlah seseorang dianggap sudah matang baik secara mental, fisik maupun finansial. Apa sih tips agar terhindar dari seks bebas itu? Mungkin kalau dari aku bakal ngasih kalian sedikit cerita, sharing ke kalian. Jadi, dulu itu aku merupakan seseorang yang pengen tahu banyak hal, pengen nyoba banyak hal, tantangan. Karena aku nganggap hidupku flat. Tapi aku waktu itu dengar kata ibu-ibu yang ada di rumahku, mereka ngomong, kemarin malam aku gini sama suamiku, terus punya suamiku gede. Nah, dari kata-kata tersebut membuat pikiranku semakin liar. Dan aku berpikir, apa aku lakuin aja ya? Tapi aku juga berpikir, apa itu baik ya buat masa depan aku? Pastinya enggak kan? Nah, ada pun juga pengalaman aku yang lain, contohnya aku tuh ada di toxic relationship sih. Kalau kata Gen Z sebenarnya ada di hubungan yang buruk aja sih. Nah, hubungan yang buruk yang dimana
Waktu itu aku punya pacar, dia ingin aku untuk terus memenuhi nafsunya dengan fantasi-fantasi liarnya, tapi aku dengan tegas menolak. Karena aku juga berpikir, apakah dia yang akan aku ajak menikah? Kan belum tentu. Aku posisinya masih sekolah. Dan aku ke depannya bakal kuliah, bakal kerja. Masih banyak orang yang bakal aku temuin ke depannya. Aku berpikir seperti itu. Dan juga apabila kita ngelakuin seks bebas, apa kedepannya kita bakal baik-baik aja? Apa masa depan kita nggak akan terpengaruh? Itu yang jadi pertimbanganku. Nah, habis itu aku ketemu deh sama pasangan aku yang sekarang. Aku menjadikan dia sebagai motivasi aku belajar. Karena apa? Dia memiliki nilai yang terkadang lebih gede dari aku. Nah, nilai yang lebih gede itu ngebuat aku kayak, loh kok dia lebih gede? Aku masa lebih kecil? Jadinya aku di situ terdorong untuk terus-terusan belajar. Dan juga selain itu aku menyibukkan diriku untuk berorganisasi ataupun ikut-ikut lomba. Ayo teman-teman semua, kita hindari seks bebas itu dan wujudkan generasi yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Sekian dari aku Yudina Vinen, terima kasih.